Nah, pemirsa, beralih ke informasi lainnya, keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pagayunan telah mengirim surat resmi permohonan untuk melanjutkan penyelidikan kematian Arya Daru. Melalui penasehat hukumnya, keluarga Arya Daru Pagayunan mulai bergerak menindaklanjuti pernyataan persnya pekan lalu. Keluarga ADP telah resmi mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol ACP Edi Suheri. Surat berisi permohonan melanjutkan penyelidikan penyebab kematian Arya Daru Pagayunan. Pihak keluarga tidak terima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang mengatakan kematian Arya Daru tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada unsur pidana. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun memastikan Polri terbuka dengan masukan apapun terkait kematian Arya Daru Pagayunan. Sejumlah barang bukti yang disebut pihak keluarga Arya Daru Pagayunan bisa dijadikan tambahan materi penyelidikan. Bukti tersebut adalah amplop berisi gabus serta WhatsApp dan Instagram yang kembali aktif. Prinsipnya Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sebelumnya, keluarga almarhum diplomat muda mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp, tapi cuma centang 1, dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi 2 penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berniat usut kembali sebab kematian ADP, pihak keluarga menyurati sejumlah pihak berwenang. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Indonews Lukman Hanafi bersama penasehat hukum keluarga Arya Daru Pagayunan Dwi Librianto. Bertanya, kenapa Panglima TNI dalam ini ikut disuratin? Apa ada indikasi melibatkan oknum TNI atau sebenarnya hanya untuk memperlengkap saja atau bagaimana? Sebenarnya hanya Panglima TNI kan tugasnya hanya membantu polisi, tetap polisi yang mau ini. Jika dalam prosesnya ditemukan ada hal-hal yang melibatkan TNI atau siapapun yang kaitannya dengan tentara, ya bisa dari awal sudah terdeteksi. Tapi bagi kami kemarin kan karena ayahnya memohonnya kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Luar Negeri, itu yang kami tindak lanjuti sebagai kuasa hukum. Oke.
Berarti surat sudah dikirim ke itu ya? Ya sudah. Termasuk ke presiden, enggak ya ke presiden? Tembusan ke presiden. Tembusan ke presiden. Ya. Oke, berarti ini melakukan langkah yang real ya? Iya, baik, baik. Nah, yang berikutnya kira-kira apakah nanti dengan menyurati itu akan setelah mungkin nanti diterima dan sebagainya, penasihat hukum itu menyiapkan bukti baru, penemuan baru, atau seperti apa sebenarnya sih ini? Sebenarnya bukti-bukti apapun yang sudah dikemukakan yang sudah didapat itu sudah maksimal. Rasanya kalaupun bahkan bukti-bukti itu misalnya kamar kos sudah sejak tanggal 16 Juli sudah bersih. Oke. Nah itu juga ya itu kewenangan pihak penyidik ya. Tapi kita sudah gak bisa menemukan apapun di kamar kos lagi. Okay. Nah, lalu kami hanya ingin memperdalam kembali apapun yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Kami membantu mereka untuk apalagi yang bisa kami bantu untuk bisa mengungkapkan ini. Karena menurut kami apa yang kenapa begitu cepat diumumkan bahwa yang bersangkutan mengakhiri hidupnya dengan sendiri keinginannya, dan yang kami agak kesimpulan bahwa Arya Daru itu mengalami burnout. Jadi itu kejadian yang membuat dirinya mengakhiri diri sendiri. Nah itu dalam waktu jam 9 ke bawah sampai itu kita tidak pernah melihat gelagatnya yang bersangkutan. Tidak ada gelagat sama sekali dia mau melakukan bunuh diri ataupun dalam konteksnya namanya burnout. Aja di Joko itu ada tim membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel, duduk poin aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Ini mereka yang punya semangat belajar namun hanya jadi impian.